Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Balik lagi di channel Winejaya Sakti. Masih di acara yang sama yang Anda tunggu-tunggu sekalian, yaitu adalah acara WJS Podcast Bring Back Memory. Dan kali ini kita kedatangan opa-opa Korea. Ya, kita kedatangan opa-opa Korea. Ya, opa-opa ganteng ini yang rambutnya sudah acak-acakan, yang dulu waktu konten di Kagali mau jadi Akademi Pol PP, ya. Dan kita sambit, dia adalah Karaplay atau Karapli. Halo Kadli. Halo, jangan jauh-jauh dong. Oh, ini iya. ini Oh, iya. suara. Oke, siap. Nah, gitu dong. Oke, gini kita dulu. tos. Ini perut susah amat. Oke, Karapli sehat? Alhamdulillah sehat. Jangan sok gitu sih, biasa aja sih ngomongnya. Deketin lagi, kurang deket. Kuring. Nah. Nah, kedengeran di headset. Halo? Nah, Iya. Oke, sip, mantap. Nah, oke, Karapli apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomongnya lah dibikin-bikin loh, ngomongnya dibikin-bikin. Biasa aja sih ngomong santai. Jangan ini. Ini personal branding. Jangan gitu juga personal brandingnya. Biasa aja gitu. Ini santai. Oke. Kayak biasa. Ya, udah siap nih. Oke, udah Kita siap. podcast. Udah siap? Oke, siap. Oke. Oke, Karapli. Nih, Karapli ini anak pramuka yang lucu ini sebenarnya nih, ya. Nggak ikut Ramu? Rakit. Ramu ikut. Oh, Ramu ikut. Ramu ikut. Rakit terap enggak? Nggak ikut rakit, Terap enggak? nggak ikut terap, tapi Pak eksis. Eksis. Ya di WJS. Kok bisa? Ya. Kenapa kok bisa kayak gitu coba? Ya karena ya gimana ya? Karena begitu saya eksis itu karena saya eksis pada saat itu karena pertama saya kesepian. Oh, Saya kesepian. sepian. Nah, karena dulu kan saya hobinya berburu kan. Berburu apa? Saya hobinya menembak kan. Iya. Hobi menembak, lapangan tembak. Saya mikir, lah saya di zaman seusia umur berapa sih? SMP kelas 1 tuh? Ya umur 13-an 13 tahunan. 13 tahunan itu kan anak umur 13 tahun kan biasanya kan main sama temannya. Ini Ya. kan saya kok bosen apa, nembak. Berburu ke hutan sendirian, ke lapangan tembak Yonip. Udah gitu mikir, lah saya butuh lingkungan sosial yang sesuai usia saya lah. Kayaknya Anda ini kesepian atau emang merasa jomblo aja sendiri gitu? Enggak, karena ketika saya mengenal Winejaya Sakti pada saat itu, terutama teman-teman angkatan saya seperti Kak Galih, Kak Dias dan kawan-kawan semuanya. Iya. Saya itu menemukan sesuatu yang tidak saya temukan di Dunia Anda. di dunia saya. Apa itu? Yaitu kekocakannya mereka, solidaritasnya mereka, dan hal-hal lain yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Termasuk kefrikannya mereka Iya, juga freak. gitu. Nah, terus nih, Anda ini adalah salah satu orang yang plagiat. Anda ini adalah seorang plagiat style saya. Apa yang memotivasi Anda? Apakah saya sekeren itu sampai Anda ini pengen banget itu kelihatan army look kayak saya gitu dulu? Karena saya memandang, untuk teman-teman ya, saya memandang Kak Hadli itu bukan sebagai plagiat saya, bukan. Kak Hadli itu sebagai istilahnya kalau di kita itu trend center. Iya, trend center. Trend center gimana? Iya, jadi kelihatan Kak Hadli pakai tempat HP yang kulit itu. Iya. It's cool, man. Terus? Ya, it's cool ya. Look badas banget gitu, keren lah. Badas terus. Ya udahlah, yuk kita beli. Ya udah beli. Niatnya cuma mau beli baret waktu itu. Oh ya, beli baret. Mau beli baret, ketemu Kak Ilham di toko atribut. Terus saya masih ingat itu saya, si Robi, sama Kak Galih. Dan kita lihat, kok milih si Jublay, kata siapa tuh, ada yang ngomong kayak gitu. Iya. Beli. Ayo udah beli. Iya, dan kaget loh. Tiba-tiba tuh semua anak-anak itu, ini ngapain kok pada pakai sarung HP ya? Ini ada apa gitu maksudnya, coba. Iya gitu, maksudnya apa yang ada di otak kalian tuh ya?
Ya itu proses imitasi sosial. Oh, imitasi sosial, belajar sosial lah ya gitu, Ya. mencari jati diri lah kalian itu ya. Ya kan kita kan menilai seorang pembina itu Ya. sebagai apa ya, figur yang harus dicontoh gitu. Enggak sampai segayanya juga loh, sama loh masa kalian tuh. Sama loh. Ya nih ya. Solidaritas, kekompakan. Iya, benar, kekompakan. Saya pakai celana nih. Dulu tuh pakai topi taktikal nih. Ya yang hitam. Yang hitam. Nah, beli. Ya beli. Pakai celana taktikal, beli. Iya kan? Pakai baju taktikal sampai ke baju taktikal, beli. Saya enggak. Dan yang terakhir adalah cincin tengkorak loh. Ada itu, siapa itu yang ikut-ikutan pakai cincin tengkorak itu? Itu kalau nggak salah Kak Galih kalau nggak salah. Iya. Kak Galih itu. Nah, ini apa yang memotivasi kalian itu loh gitu? Kenapa kok emang nggak punya gaya, nggak punya ciri khas sendiri gitu? Apakah karena cita-citanya aja gitu pengen jadi tentara gitu kan? Kalian semua kan pada pengen jadi tentara nih, ya kan? Pada masa itu ya sebagian besar. Dulu kan pada pengen jadi tentara kan. Apa saking ngeliat ini kayak army look banget gitu ya, army look banget. Oh ya udahlah ini aja gitu yang dipakai gayanya gitu. Ya karena kan kalau misalkan kita kan zaman itu kan karena kebanyakan anak kolong dan dengan backgroundnya ya militeri kan keluarganya. Anak kolong tuh anak keluarga lah ya. Anak-anak keluarga lah. Iya, anak keluarga anggota. Kita jadi ya contoh aja kayak misalkan Amrudin Salmana. Ya. Dia pakai celana gamblok. Punya omnya. Ya. Udah gitu dia masih inget dulu dia pakai baret. Ya. Pakai baret apa tuh? Baret Wijaya tapi yang khusus untuk apa? Yang khusus polisi, tau nggak? Kan mirip sama pramuka. Ya biasanya kita pakai kan yang itu. Yang itu kan. Ya, dari situ. Oh jadi akhirnya. Oh iya bener ya. Kadias itu bajunya hampir polisi banget ya dulu ya. Oh bener. Celananya itu celana coklatnya itu bukan coklat. Bukan coklat pramuka sebenarnya itu. Dia coklatnya coklat polisi itu ya. Cuman yang udah pudar. Iya, cuman yang udah pudar. Jadi mirip pramuka gitu ya. Oh iya benar ya, hebat. Nah itu loh ide-ide kalian itu memang kreatif banget lah sebenarnya tuh, karena memang kecintaan kalian lah ya, kecintaan kalian terhadap dunia kemiliteran gitu. Dan efisien. Iya, sampai ke bahasa, sampai ke ngomongnya aja nih, cara kalian ngomong gitu ya. Cara kalian ngomong ini cara-cara militer gitu, ngobrolin SS, ngobrolin SS, ngobrolin tank, ngobrolin Sukhoi yang kayak gitu-gitulah gitu. Ya kan excited waktu zaman itu. Iya, masih senang-senangnya lah. Terus sekarang setelah Anda tersadar gimana? Bukan tersadar sih. Ini iya, makanya kan saya bilang dulu tuh kan rambut cepak-cepak nih. Ya, rambut cepak-cepak tentara gitu kan. Badan pada setil, baju aja sampai ngeracat gitu kan, pada setil gitu, pada apa namanya? Setil ya ketat-ketat gitulah ya, ketat-ketat gitu. Ini tiba-tiba sekarang jadi anak senja semua nih. Kemarin kagak rambut gondrong, muka kalem, kumis dilinting-linting gitu ya. Kumis dilinting-linting kayak wak doyok gitu kan. Anak senja. Ini sekarang Anda ini. Kenapa? Anda ini sekarang lihat rambut acak-acakan ala-ala Korea, ala-ala opa-opa Korea. Kenapa kok? Apa nih yang membuat kalian tersadar dari itu gitu? Ya mungkin setiap pribadi kan punya alasannya masing-masing. Nah, kalau saya pribadi kan sekarang lebih jujur, sekarang saya karena ada banyak waktu luang. Jadi saya terinspirasi sama seorang filsuf. Dia itu Diogenes. Siapa? Diogenes ya. Dari Sinope. Ngomong apa dia? Dia berkata katanya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu kita intinya gini, kita ini selama ini hidup hanya mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kita itu mengejar imajinasi kita sendiri. Ya, terus? Contoh, katakanlah kita seorang seorang anak muda yang mengejar sesuatu. Kita ngejar sesuatu itu terus, tapi kita tidak menikmati posisi kita pada saat masih anak muda itu. Kayak gimana? Ya. Jadi jadi istilahnya apa yang kita kejar itu sebenarnya malah melewatkan hal yang momen itu seharusnya yang bisa kita nikmati gitu sebenarnya. Oke. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Nah, oke, Kak Rapli.
Tadi kita udah ngomongin soal prinsip yang Kak Rafli pegang dari seorang filsuf yang namanya Diogenes. Diogenes Ya. Erectus. Enggak, dari Sinope. Oh, Sinope. Dari daerah Turki yang dulunya wilayah jajahan wilayah jajahan Romawi. Oh, masih dijajah Romawi berarti Masih, ya? kalau nggak salah masih Romawi. Belum dikuasai sama Turki Utsmani berarti ya? Jauh belum. Oh, belum. Oke. Sejaman dengan Alexander the Great. Oh, masih zamannya Alexander the Great. Ya. Oke. Anda pasti bingung. Oke. Nah, terus nih, udahlah, kita jangan dulu ke filsafat dulu deh. Ini keberatan ini nih. Ini udah agak malam nih ya. Ini otak udah mulai agak-agak konslet nanti nih kalau kita paksa di-push terlalu keras nih. Ini kita ngomongin Kak Rafli dulu deh. Ya, ngomongin Kak Rafli ini. Kak Rafli sebenarnya cita-citanya pengen jadi apa sih? Yang benar-benar dipengenin ya. Pengen jadi apa sih? Kalau sekarang iya, dalam hidup Kak Rafli yang sekarang pengen dikejar tuh apa? Saya pengen jadi seorang cendekiawan sebenarnya. Oh. Iya. Jadi cendekiawan. Iya. Di bidang? Di bidang, terutama di bidang ya itu filsafat. Karena filsafat adalah ibu dari segala ilmu pengetahuan. Iya, benar. Iya, karena memang filsafat itu kan apa namanya ya? Filsafat itu otak intinya lah gitu, otak pemikiran dari setiap ilmu pengetahuan gitu yang ada di dunia ini gitu. Oh, jadi pengen jadi filsuf. Cendekiawan. Iya, dulu filsuf kayak Aristoteles, Plato, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Diogenes. Hidup di dalam tong anggur. Nah, sebenarnya apa sih yang memotivasi gitu sekarang kok jadi pengen ke situ gitu? Dulu pengen jadi tentara kan, pengen jadi ya pokoknya pengen army-armyan lah gitu. Pengen hidup di dunia ketentaraan ya kan? Ya, dulu. Betul. Terus kenapa kok tiba-tiba berubahnya jauh loh itu? Ya, jauh loh soalnya jauh banget gitu. Kok tiba-tiba dari pengen jadi masuk ke dunia ketentaraan, tiba-tiba pengen jadi cendekiawan gitu. Ya, karena kan pada zaman itu kita belajar kondisi psikologi pada saat saya masih remaja zaman dulu kan. Jadi pada saat remaja itu kita cenderung untuk apa ya? Istilahnya meniru seseorang. Saya pada saat itu meniru almarhum kakek saya. Iya. Kakek saya kan dari militer. Jadi saya melihat, wah kalau saya masuk militer saya ingin seperti kakek saya. Cuman setelah lambat laun lulus SMA. Kakek. Oh, kakek bukan ayah ya? Bukan. Kalau ayah saya masih ada kan? Masih ada. Tadi saya dengarnya almarhum ayah loh. Makanya awas takut salah ngomong ya. Almarhum kakek ya. Almarhum kakek. Bukan ayah. Bukan. Awas. Tadi soalnya ayah. Emang ayah? Ayah tadi ngomongnya almarhum ayah, makanya kau bilang sejak kapan Anda jadi anak yatim gitu kan? Yang dewasa. Jangan. Nah, terus apa namanya? Almarhum kakek. Ya. Almarhum kakek itu adalah role model lah ya. Iya. Role model. Nah, itu enggak maksud saya apa nih kok jadi cendekiawan gitu tiba-tiba ke situ gitu. Kenapa bisa jadi cendekiawan ya karena ada suatu yang namanya the moment of truth. Nah, jadi kayak kita kan SMA kan, wah aku ingin jadi ini, aku ingin jadi itu. Sebagian berhasil, sebagian tidak. Dan yang tidak itu sebagian ada yang ditampar oleh dunia kan. Jepret. Bangun kau anak muda. Oh iya, sadarlah. Dunia ini tidak seindah apa yang kau pikirkan gitu kan. Lalu saya scroll Instagram, ada yang nge-share tentang quote seorang filsuf. Saya lupa itu quote-nya apa, tapi itu cukup menampar bagi saya. Lalu saya berpikir, oh iya juga ya. Apa? Saya terlalu fokus terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak bisa saya nikmatin. Ya karena saya tidak ada di zaman itu. Contohnya kita nih sekarang nih. Kita fokus ke masa depan 10 tahun ke depan. Iya. Ya memang kalau misalkan itu berhasil ya kita bisa menikmati itu. Ya. Tapi kan setidaknya kalau misalkan kita berjuang ya kita sambil menikmati perjalanannya. Oh. Berjuang sambil menikmati, bukan melupakan. Jadi tetap berjuang menggapai cita-cita tapi tidak melupakan untuk
jati dirinya bahwa untuk menikmati masa-masa remajanya muda. gitu ya. Dimana di situ untuk bermain, belajar gitu kan. Dalam hal ini di usia saya ya itu bersosialisasi, belajar. Ya di usia Anda yang sekarang ini gitu Iya. kan. Nah, oke, jadi dari pemikiran itu akhirnya itu yang merubah Anda ingin menjadi seorang cendekiawan. Iya. Ya, betul. Iya. Nah, terus langkah apa nih sekarang yang mau dikejar nih? Langkah apa? Ke depan. Anda kan mau tidak mau kan mau jadi cendekiawan tadi kan? Iya. Nah, langkah selanjutnya nih, next stepnya kayak gimana nih? Ya tentu ya karena kita realistis ya. Hmm. Kalau misalkan kita hidup butuh makan, kita makan butuh uang, ya kita kembali lagi kepada saya tadi dengan tujuan saya cita-cita itu. Ya, kita tetap masih dikejar. Cita-cita itu dikejar. Tapi ingin mencari buah-buah pemikiran hebat orang-orang di masa lampau ya dari buku-buku itu. Yo, jadi supaya terarah nanti nih, ya kan, supaya hidupnya terarah. Oke. Bagus Anda bagus ini sebenarnya. Nah, terus setelah nanti tercapai goals Anda nih. Setelah saya tercapai goalsnya nih, mau seperti apa? Apa yang dipengenin gitu? Goalsnya tuh akhirnya nih ujungnya di end of story-nya nih mau kayak gimana nih? Terus belajar. Kita itu manusia istilahnya banyak nggak tahu. Kan kalau misalkan goal sudah didapat, ya saya terus belajar hal-hal baru. Mungkin belajar bagaimana. Oh ya. Agrobisnis mungkin. I see. Jadi Anda itu sebenarnya tidak mau dulu ke puncak ya? Menikmati. Iya, maksudnya gini, Anda ini tidak mau ke puncak karena tidak cepat puas sih maksudnya. Nah gitu, karena Anda kalau misalkan sudah di puncak, jalan satu-satunya adalah improvement lagi. Turun. Enggak, improvement lagi. Iya, bukan maksudnya Anda kalau misalkan sudah puas nih di satu titik, merasa itu sudah di puncak, ya kan? Satu-satunya jalan setelah dari puncak adalah turun. Makanya Anda merasa bahwa ini bukan di puncak dan terus belajar. Iya. Gitu. Oke. Saya paham ini sebenarnya otak Anda ini ya. Memang penuh. Jadi ini rambut ini bukan gaya ini nih bukan kayak gaya opa-opa Korea berarti ya? Enggak, ini natural aja. Oh, bukan fans EXO gitu. Bukan fans apa? Blackpink nah, gitu. Enggak. Bukan fans apa G-Dragon. Enggak tahu G-Dragon itu apa. Oh, enggak tahu ya. Karena saya bukan penggemar K-pop. Saya penggemar serial drama Korea. Senang saya filmnya, drama-drama Korea itu, cuman enggak. Saya juga senang. Jadi ini tuh looknya yang sekarang ini bukan look opa-opa Korea lah ya. Bukan, natural ya, natural. Oke, natural. Berarti rencana ke depan sampai saat ini masih tetap belajar. Tetap belajar. Terus oke nih, itu yang ininya lah ya. Ini yang secara pemikiran Anda nih, kayak gitu. Nah, sekarang untuk realnya nih. Ke depan mau jadi apa sih? PNS. Oke. Jadi ke depan ujungnya pengen jadi PNS. Oke. Ya. Jadi aduh, kakak-kakak sekalian, setelah kita tadi berfilsuf panjang, ternyata jawabannya satu, cuman pengen jadi PNS. Ya dikira ada achievement apa lagi? Ya achievementnya ya secara real ya, jangan filsafat lagi nih. Secara realistis nih. Ya. Ya kalau kita balik lagi ke pertanyaan Kak Adli tadi. Kalau misalkan kalau udah jadi apa, misalkan profesi saya sudah dapat yang saya mau kan? Iya. Itu jadi PNS. Ya saya bilang kembali ke jawaban saya tadi. Terus improvement diri, belajar hal baru. Tapi tetap Anda ini masih pegang teguh masih megang kata-katanya siapa Diogenes masih gitu. Masih ingin menikmati hidup lah gitu ya. Kesadaran pemikiran untuk menikmati gitu kan. Intinya ya kita nikmati hidup lah. Gitu kan, kita nikmati hidup, apa yang meskipun kita mau kejar itu susah. Gitu kan. Intinya kan seperti itu. Iya. Karena rintangan di depan itu ketika kita ingin mengejar cita-cita memang nggak mudah gitu kan. Sangat tidak mudah. Cuman kata-kata si Diogenes itu tetap harus menikmati prosesnya, gitu kan? Iya. Oke, I see. Jadi saya tahu nih sekarang nih Anda berpikir seperti itu ya.
Nah, kita balik lagi ngomongin pramuka dulu ya. Oke. Kita jangan dulu ngomongin filsafat lagi ya. Terlalu berat. Ini berat malam-malam ini. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Jadi kita kembali lagi nih tadi ke pramuka. Setelah apa yang Anda lewati, ya, Iya. apa yang Anda lalui gitu selama ini. Dari pengalaman Karapli di pramuka, apa sih sebenarnya yang Karapli dapat nih dalam hidup ini, terutama dalam pencarian jati diri yang sekarang? Saya pribadi. Ya. Ya kalau saya pribadi. Apa yang didapat dari pramuka ya? Dari pramuka. Dari pramuka. Perjalanan Karapli nih dari dulu sampai sekarang ikut pramuka. Pengalaman yang tidak bisa ternilai oleh apapun. Pengalaman apa aja itu? Ya, persahabatan, pemimpinannya, kemandiriannya, kreativitasnya terutama. Oke, benar. Iya. Jadi itu nih yang selama ini didapat nih di pramuka. Dan sebenarnya masih banyak lagi seperti contoh keberanian dalam mengemukakan pendapat di depan umum. Kita kan pada saat zaman saya sampai sekarang juga masih kita kan mengajar di depan kelas kan kepada adik-adik kelas kita. Nah, itu di situ kita dituntut untuk berani untuk mengemukakan apa yang ingin kita sampaikan. Dan kepake sampai saat ini saya tidak demam panggung. Oh, sampai saat ini udah nggak ada demam panggung lagi ya, udah berani aja gitu disuruh tampil. Tapi jangan nyanyi ya. Pengennya sih nyanyi, boleh nggak sih nyanyi? Jangan, aduh Bisan, ini kita masih baru ini peralatan ya, nanti ya. Kalau misalkan saya udah punya alat namanya autotune-nya yang autotune-nya bot gitu, jadi suara Anda ini bisa kayak suara Afgan gitu, baru boleh. Saya kira itu Luciano Pavarotti. Ya mau Luciano Pavarotti, Luciano Karedok juga boleh lah, terserah siapa aja ya. Nah, oke, kita sudah di penghujung acara. Ya, udah di penghujung acara. Tadi kita setelah mendengar pengalaman Karapli, cita-cita Karapli, dan sedikit filsafat dari Karapli, pandangan hidup yang dikemukakan oleh Karapli nih. Saya pengen ngasih kesempatan nih buat Karapli, karena kan channel kita ini harus channel menginspirasi. Iya. Channel kita harus channel menginspirasi, makanya saya mau ngasih kesempatan sama Karapli untuk ngasih pesan dan kesan buat adik-adik WJS yang sekarang masih yang sekarang masih berjuang nih, apalagi bentar lagi kita mau program Pramuka Garuda lagi. Coba kasih pesan dan kesan, karena kasih semangatnya. Oke, untuk adik-adik Winaya Jaya Sakti semua, kakak punya pesan buat kalian semua, yaitu kembali kepada pesan kakak tadi ya, nikmatin, enjoy momen kalian pada saat berada di Winaya Jaya Sakti. Itu suatu saat kalian akan rindu dengan hal-hal tersebut, baik itu teman kalian yang nyebelin, ngelihat Kahadli yang menakutkan, dan banyak hal. Intinya nikmatin semua masa-masa kalian di Winaya Jaya Sakti, karena hal tersebut akan membangun kalian ke depannya. Satu lagi. Apa? Pengalaman yang akan pernah bisa dilupain. Ya. Karena ini ya, yang saya rasain nih, saya angkatan 2005, 2006. Sampai sekarang berarti saya udah 16 tahun. Ya, udah 16 tahun nih. Ketika saya kumpul nih sama teman-teman seangkatan saya nih, itu kita cerita nih adalah cerita-cerita masa dulu. Sama saya juga. Enggak, kalau Anda mama belum lama lah. Saya udah 16 tahun ya. Udah 16 tahun nih kita udah nggak di WJS gitu ya, selama 16 tahun, tapi kita masih rapat. Masih solidaritasnya tinggi. Masih solid lah gitu ya, masih solid. Kita kalau misalkan satu teman yang udah nikah, yang teman nikah, ngumpul semua, hadir semua, bareng-bareng semua, ngobrol, cerita-cerita. Zaman dulu tuh gini. Saya itu dulu gini. Si ini tuh si gini gitu ya. Nah, itu tuh yang bikin salah satu momen salah satu bikin momen dalam hidup saya tuh emang benar-benar nggak bisa dilupain waktu WJS. Gitu. Betul kan? Ya, makanya benar tadi kata Karapli, benar kata Karapli bahwa nikmati aja semua prosesnya. Ya, nikmati, enjoy gitu. Mau susah, seneng, hujan, panas, asam, pahit, dingin, panas, kopi pahit, Hadli ganteng gitu ya. Pokoknya semua nikmatin aja gitu ya. Betul. Oke. Dan itu adalah
akhir dari pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih Kak Rapli sudah datang. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ya. Dan buat teman-teman apa bahasa ininya bahasa Koreanya terima kasih teh? Kamsahamnida ya? Mungkin. Ya, kamsahamnida. Ya, jadi kamsahamnida buat adik-adik dan kakak-kakak sekalian yang sudah menonton channel WNJ Sakti. Kak Rapli terima kasih sudah hadir juga di sama-sama Kak di WJS Podcast kita kali ini, dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel WNJ Sakti. Kita akan memberikan konten-konten menarik seputar dunia pramuka. Terima kasih. Tunggu kesempatan saya untuk bernyanyi di lain waktu. Dengerin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your